Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore teman-teman operator semua. Selamat sore juga untuk seluruh rekan-rekan guru yang berada di seluruh Indonesia. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pada sore hari ini kami akan berbagi video tutorial tentang cara pengisian jadwal mengajar di aplikasi Dapodik untuk semester 2 tahun pelajaran 2023-2024. Langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi Dapodik. Nah, kita lihat di sebelah kiri. Di sebelah kiri ada beberapa menu. Kita fokuskan hanya pengisian untuk dua menu, yaitu rombongan belajar dan jadwal ya. Maaf, rombongan belajar dan jadwal. Nah, sebelum kita masuk ke jadwal, kita harus menyelesaikan pengisian di bagian rombongan belajar. Klik satu kali di bagian rombongan belajar, kemudian pilih reguler. Kebetulan di sini kami sudah mengisikan rombongan belajar yang ada di sekolah kami. Di sekolah kami informasikan bahwa setiap kelasnya itu memiliki dua rombongan belajar. Kelas 1 ada 2 sampai dengan kelas 6 ada 2 rombongan belajar. Artinya di sekolah kami memiliki 12 rombongan belajar, ya. Kemudian untuk penamaan rombelnya biasanya mungkin kalau di negeri itu kelas 1 itu misalnya ada 2, mungkin dibuat nama rombelnya kelas 1A dan kelas 1B. Akan tetapi pada sekolah kami memiliki ketentuan tersendiri. Untuk namanya itu misalnya untuk 1A itu kami buat namanya kelas 1 Baitul Izzah, kemudian 1B itu kami buat namanya 1 Baitul Ilmi. Begitu juga dengan kelas yang lainnya. Nah, pada video tutorial ini kami akan fokuskan pengisian jam guru PAI atas nama Hasnita, ya. Ibu Hasnita ini SPDI. Ibu Hasnita ini mengajar PAI pada setiap kelas. Maksudnya kalau di negerinya itu mungkin kelas 1A, 2A, 3A, 4A sampai dengan kelas 6A. Kalau di sini nama kelasnya untuk 1A itu kelas 1 Baitul Izzah, kemudian kelas 2 Jabal Sur, kelas 3 Safa, kelas 4 Abu Bakar As-Siddiq, kelas 5 Umar bin Khattab, dan kelas 6 Abu Darda. Nah, ini merupakan kelas yang akan kita isikan pembelajarannya, ya. Jadi yang pertama kita isi di Baitul Izzah. Nah, cara pengisian pembelajaran di kelas atau di rombelnya, silakan diklik satu kali di bagian nama rombel atau di bagian tingkatnya, kemudian klik pembelajaran. Nah, di dalam pembelajaran ini maksudnya adalah kita memetakan siapa saja yang mengajar di kelas 1 Baitul Izzah, ya. Jadi di dalam satu kelas itu biasanya ada guru PAI, ada guru kelas, ada guru PJOK, dan ada guru bahasa Inggris. Karena di kelas 1 itu sudah kurikulum merdeka, kami mengadakan mata pelajaran bahasa Inggris di dalam kelasnya. Nah, jadi yang pertama kita urutkan dari yang atas saja ya. Yang pertama yang harus kita isi adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di sini kami sudah mengisinya, tapi kami jelaskan cara pengisiannya. Setelah kita klik satu kali di bagian PTK, klik dua kali di bagian PTK-nya, kemudian kita pilih nama guru PAI yang mengajar di kelas 1 Baitul Izzah. Di sini adalah Ibu Hasnita. Kemudian kita masukkan SK mengajarnya. SK mengajar ini kalau di sekolah itu namanya SK pembagian tugas. Silakan masukkan nomor SK pembagian tugas di kotak ini dengan cara klik dua kali. Kemudian kita masukkan tanggal SK. Tanggal SK cara pengisiannya dengan cara mengklik dua kali.
kita masukkan tanggal SK pembagian tugas. Kalau di sekolah kami itu SK pembagian tugas dikeluarkan di awal tahun pelajaran, yaitu untuk tahun pelajaran 2023-2024 itu dikeluarkan pada tanggal 10 bulan Juli tahun 2023. Setelah diisi tanggal SK-nya, kemudian masukkan di bagian jam, itu jumlah jam PAI di kelas 1 Baitul Izzah. Di sini kita masukkan 4 jam karena PAI untuk kurikulum merdeka itu bisa dimasukkan 4 jam. Kemudian kita geser ke bawah. Setelah PAI kita masukkan lagi guru kelas. Ya, kita masukkan lagi guru kelas. Sama dengan PAI tadi, di bagian PTK-nya silakan klik 2 kali, kemudian pilih nama guru kelasnya, kemudian SK-nya sama dengan SK yang di atas, sama tanggalnya itu sama. Kemudian bagian jam, klik 2 kali, inputkan jamnya. Untuk guru kelas itu jumlah jam minimalnya adalah 24 jam. Kemudian PAI sudah, guru kelas sudah, kita masuk ke PJOK atau Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Sama dengan yang di atas, kita masukkan nama gurunya. Sini atas nama Jasmi, masukkan SK mengajar, tanggal SK, dan jumlah jam. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Nah, ini yang baru. Untuk kurikulum merdeka itu sudah ada mata pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini merupakan mata pelajaran wajib tambahan ya. Nah, di sini kita klik di bagian nama PTK, kita pilih nama gurunya, kemudian kita inputkan SK mengajar, tanggal SK, dan jumlah jamnya. Untuk mata pelajaran bahasa Inggris itu maksimal hanya 2 jam ya. Oke. Kemudian setelah diinput, silakan Bapak Ibu klik simpan. Itu contoh pengisian di kelas 1. Kita contohkan lagi pengisian untuk kelas 4 ya. Karena di sini sebenarnya sudah kami isi semuanya, akan tetapi caranya sama dengan cara pengisian di kelas 1 tadi. Sekarang kita lihat bagaimana pembelajaran untuk kelas 4. Nah, keempat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sini Buka sidik, kita klik di bagian nama rombelnya, kemudian klik pembelajaran. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa PAI tadi masih Ibu Wasnita yang mengajar, SK mengajar, tanggal SK sama jamnya sama dengan yang di kelas 1 tadi. Kemudian untuk nama guru kelasnya itu Rasida, ini yang sama, SK mengajar, tanggal SK mengajar dan jamnya sama. Tinggal klik 2 kali saja untuk merubahnya. Kemudian untuk PJOK-nya juga sama. Kemudian yang bawah sekali itu ada bahasa Inggris. Karena tahun ini yang sudah menggunakan kurikulum merdeka yaitu kelas 1, 2, 4 dan 5. Sedangkan untuk kelas 3 dan kelas 6 itu belum menggunakan kurikulum merdeka. Di sini bisa kita lihat bahwa di sini bagian kurikulum 1 dan 2 itu sudah merdeka. 3 dan 6 itu masih kurikulum 2013. 4 dan 5 sudah merdeka ya. Kemudian setelah kita isi semua, kita ambil contoh lagi yang untuk kelas 6 ya. Kita ambil contoh 1 sudah, 4 sudah, 6 sudah. 6 nih. Kita lihat dulu. Sama dengan 1 dan 4 tadi. Ini ada PAI-nya kita isi. Kemudian guru kelasnya. Kemudian guru PJOK. Guru PJOK kita pilih Jasmi. Kita ketik pun bisa. Kita copy saja. Kopikan SK mengajarnya. Kemudian kita inputkan tanggal SK-nya. Kita inputkan tanggal 10 dan jamnya 4 jam. Untuk kelas 6 ini masih kurikulum 2013, tidak ada mapel bahasa Inggrisnya. Setelah kita input, ya silakan diklik simpan. Oke, selesai. Setelah kita mengisi semua anggota rombel dan pembelajaran di bagian
rombongan belajar, kita anggap gini sudah kita isi semua, kita masuk ke menu jadwal ya. Klik satu kali di bagian jadwal. Oke. Nah, di sini perlu diperhatikan. Pilih ruang ini merupakan pilihan kelas yang akan kita isi jadwalnya. Di sini kami ambil contoh untuk kelas 4 Abu Bakar ya. Abu Bakar As-Siddiq, kita contohkan pengisian jadwal kelas 4 Abu Bakar Siddiq. Jadi untuk pengisian jadwal yang harus kita siapkan adalah daftar pelajaran. Daftar pelajaran per harinya. Itu yang harus kita siapkan. Di sini kami sudah ada Excel-nya. Kita contohkan 4 Abu Bakar As-Siddiq. Nah, bisa kami jelaskan dari tampilan daftar pelajaran kami ini, karena kami adalah sekolah swasta, jadi ada beberapa mata pelajaran tambahan yang kami masukkan di dalam pembelajaran di kelas. Contohnya, di sini ada tahfiz, kemudian di sini ada kemuhammadiyaan, karena kami adalah sekolah Muhammadiyah. Kemudian apalagi ya di sini? Paling bedanya ada di tahfiz dan kemuhammadiyaan. Kalau dilihat, Bapak Ibu tidak usah bingung dengan melihat mata pelajaran kami atau daftar pelajaran kami. Fokuskan saja pada daftar pelajaran di sekolah masing-masing. Kalau kami ini masuknya memang jam 7, disambung dengan tahfiz umum. Tahfiz umum itu ada di kelas, tahfiz khusus itu ada di masjid. Jadi untuk pelajaran 1, 2, 3, jam 1, 2, 3 ini itu tidak akan hitung ke dalam pembelajaran di Dapodik. Kita fokus ke mata pelajaran wajib saja ya. Mungkin kalau masih bingung, langsung kita praktekkan saja ya. Yang pertama untuk kelas 4 Abu Bakar As-Siddiq, ini kelas 4 Abu Bakar As-Siddiq ya. Sudah pas. Kita lihat, kita pilih dulu di hari Seninnya. Nih, hari Senin. Kita cari di hari Senin nih, Seninnya ya. Jadi yang kita input terlebih dahulu, kita hitung, ini tahfiz ini tidak masuk ya. Berarti jam pertamanya itu adalah PJOK, 2 jam. Jadi di Dapodiknya klik tambah, kemudian pilih pembelajaran, pilih PJOK. Ini dia PJOK. Kita lihat jumlah jamnya itu ada 2 jam. 1, 2. Jadi kita alokasi jamnya itu kita buat 2 jam. Pembelajarannya yang pertama. Klik simpan. Oke, sudah. Kemudian kemuhammadiyaan. Kemuhammadiyaan juga tidak kami masukkan ke dalam rombongan belajar tadi. Kita lewatkan. Masuk ke mata pelajaran bahasa Indonesia 2 jam. Jadi kembali lagi kita ke Dapodik, klik tambah. Bahasa Indonesia itu merupakan mata pelajaran guru kelas. Kita pilih guru kelas. Kita pilih atau kita ketikkan 2 jam dimulai jam ke-3. Nah, jadi di sini terlihat bahwa hari Senin itu ada 4 jam wajibnya. Ya, kalau kita hitung di sini ya ada 1, 2, 3, dan 4. Sudah pas ya. Kemudian masuk kita ke hari Selasa. Nih, Selasa. Nah, ini dia Selasa. Kita hitung. MTK-nya, matematikanya ada 1, 2, disambung dengan Pancasila, masih guru kelas 4, 3, 4. Disambung lagi bahasa Indonesia, ada 2 jam, 5, 6. Kemudian BMR ini yang mengajarkannya adalah guru kelas juga, 7, 8. Jadi di hari Selasa, guru kelasnya full, masuk dari pagi sampai siang. Apa nggak capek itu ya? Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi hari Selasa guru kelas pusing karena jamnya full. Kita pilih guru kelas, kita ambil atau alokasi jamnya ada 8 jam. Dimulai pembelajaran ke-1. Tidak ada istirahatnya. Kemudian kelas Selasa sudah, kita masuk hari Rabu. Rabu yang ini. Rabu dimulai dengan IPAS. IPAS merupakan mapel guru kelas. Ada 1, 2, 3 disambung dengan tahfiz ini nggak masuk, pidato nggak masuk, PJOK. Jadi guru kelas ada 3 jam.
tambah, kita pilih guru kelas. Di sini alokasi waktunya 3 jam, dimulai jam pertama. Disambung dengan PJOK 2 jam. Klik tambah lagi, pilih PJOK 2 jam sudah pas. Pembelajaran yang keempat. Oke, selesai untuk hari Rabu. Masuk kita hari Kamis. Nah, ini Kamisnya. Kamis dimulai mata pelajaran matematika, SBDP Pancasila. Jadi kita hitung ada 2, tambah SBDP 2, 4, tambah Pancasila ada 2 lagi. Berarti ada 6. Ada 6 jam atau mata pelajaran guru kelas di hari. Jadi 6 simpan di hari Kamis ya. Disambung dengan PAI 2 jam. Tambah PAI 2 jam. Oh, di atas. Udah 2 jam, simpan. Selesai hari Kamis, kita masuk hari Jumat. Jumat itu dimulai bahasa Indonesia 2 jam, tambah dengan SBDP. Dan bahasa Inggris. Berarti guru kelasnya mengajar 3 jam. Hari Jumat tambah guru kelas ada 3 jam dan disambung dengan bahasa Inggris 2 jam. Bahasa Inggris 2 jam. Dia bahasa Inggris. Oke, 2 jam selesai. Kemudian masuk hari Sabtu. Sabtu itu ada PAI 2 jam. PAI 2 jam, kemudian disambung dengan IPAS. IPAS ada 2 jam. Selesai. Untuk pengisian jadwal kelas 4 Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita klik tambah di bagian pembelajaran, itu sudah tidak ada lagi pilihannya. Ya. Oke, ini untuk kelas 4 kurikulum Merdeka sudah kita contohkan. Kita contohkan yang kedua untuk mungkin yang kurikulum 2013 ya. Yang di sini kita contohkan kelas 3 Safa ya. Kelas 3 Safa. Ini sudah berarti kita tinggal pilih ruang lagi atau kelasnya di sini. Kita cari kelas 3 Safa. Ini dia. Kita mulai dari hari Senin ya. Senin karena masih 2013 itu kurikulumnya itu masih menggunakan tematik ya, tema atau tematik. Hari Senin kita dimulai dengan tematik jam 1, kedua, 3, 4, 5. Jadi hari Senin ada 5 jam untuk guru kelas. Simpan. Kemudian hari Selasa. Selasa itu pidato, tidak. Ini ada PJOK 2 jam. PJOK 2 jam. Ada PJOK 2 jam. Simpan. Kemudian disambung dengan tematik ada 3 jam ditambah BMR. Jadi jumlahnya 5. Tambah. Di sini ada 5, simpan. Selesai untuk hari Selasa, masuk ke Rabu. Rabu dimulai dengan jam PAI. Ada 2 jam di sini. Simpan. Kemudian ada tematik 4 jam. Di sini 4 jam, simpan. Kemudian hari Kamis. Kamisnya itu tematik itu 2 jam. Ya, tematik ini agak cepat ya. Kita cepat 2 jam. Kemudian ada PAI 2 jam lagi. PAI 2 jam. Simpan.
Kemudian ada KMD enggak, ada tematik 3 jam. Tematik 3 jam. Berarti guru kelas 3 jam. Oke, kemudian hari Jumat. Hari Jumat itu ada tematik 3 jam. Tematik atau guru kelas 3 jam, simpan. Kemudian cuman itu di hari Jumat. Masuk ke Sabtu. Sabtu ada tematik 2 jam. Kelasnya 2 jam ditambah dengan tadi PJOK ya. PJOK 2 jam. Oke, selesai. Nah, jadi ada 2 kelas kita contohkan di sini untuk kelas 4 yang kurikulum merdeka dan kelas 3 kurikulum 2013. Dan untuk pengisian yang lain itu sama ya. Silakan dikerjakan dengan langkah-langkah yang tadi. Jadi setelah kita isi semuanya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 nantinya, langsung kita sinkronkan. Nah, tugas mensinkronkan ini adalah tugas dari operator sekolah. Nanti pasti tahu dia cara mensinkronkan Dapodik ya. Setelah disinkronkan oleh operator sekolah, data jadwal dan rombongan belajar tadi, biasanya kita akan menunggu data jadwal tadi masuk ke aplikasi Siaga dan aplikasi Emis ya. Mungkin hanya sampai di situ tutorial cara pengisian jadwal di Dapodik. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan tulis pada kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.